Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selengkapnya mengenai gempa yang terasa hingga Jabodetabek ini akan disampaikan oleh rekan saya Yasir Neneama yang saat ini berada di Menara Kompas. Yasir, silakan. Terima kasih Sofi, saya akan menjelaskan kepada Anda saudara seperti apa kita melihat dari layar pemantau BMKG. Kita akan memantau seperti apa lokasi titik gempa dan dampaknya seperti apa. Ini adalah layar yang selalu memberikan informasi terkait dengan gempa yang disampaikan oleh BMKG. Di sini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda. Ini adalah titik sumber gempa. Saya akan perbesar, di mana kalau kita lihat, ini yang saya tunjuk ini adalah titik sumber gempa. Kalau informasi yang disampaikan oleh BMKG menyatakan bahwa sumber gempa ini berada di jarak sekitar 132 km barat Laut Pandeglang. Di mana Pandeglang? Ini adalah wilayah Pandeglang. Kalau kita lihat ini adalah Provinsi Banten yang merupakan lokasi paling dekat dengan sumber gempa yang terjadi pada pukul 4 sore tadi dengan magnitudo 6,6. Nah, ini adalah wilayah Provinsi Banten. Kemudian ini adalah titik gempa, jaraknya adalah 132 km dari wilayah Banten. Saya akan menunjukkan di sini adalah daerah Kabupaten Banten yang masuk dalam Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang yang masuk dalam Provinsi Banten. Kemudian kedalamannya adalah sekitar 40 km. Memang berada di selatan wilayah dari Provinsi Banten ini, saudara. Di sini, di layar ini juga kita akan bisa memantau seperti apa gempa susulan yang terjadi pasca gempa yang berkekuatan 6,6 magnitudo. Gempa susulan yang paling besar yaitu 5,7 magnitudo terjadi pada pukul 16:54 waktu Indonesia Barat. Meskipun demikian, ada beberapa kali gempa susulan. Di sini bisa kita update, saudara. Di sini gempa terakhir itu terjadi sekitar pukul 17:57, namun dengan magnitudo yang cenderung lebih kecil yaitu 3,3 magnitudo. Kemudian saudara, kalau kita lihat informasi yang kami dapatkan dari BMKG yang menyatakan bahwa gempa yang terjadi di daerah selatan Provinsi Banten ini merupakan gempa tektonik dengan gempa dangkal dan masuk dalam bagian megatrust. Nah, ini yang akan saya jelaskan kenapa masuk dalam megatrust. Kalau saya perkecil, ini adalah jalur gempa dari megatrust. Megatrust itu merupakan satu jalur gempa atau jenis gempa yang berada di bawah selatan Indonesia, mulai dari selatan Pulau Sumatera, kemudian masuk dari selatan Pulau Jawa, dan juga terus sampai ke selatan daerah Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat, saudara. Nah, untuk di gempa yang terjadi pada saat di wilayah Banten ini sendiri masuk dalam megatrust segmen Selat Sunda, saudara. Kita akan perbesar untuk melihat seperti apa lokasi megatrust segmen Selat Sunda ini. Nah, ini dia, saudara. Ini, daerah ini masuk dalam segmen megatrust Selat Sunda, saudara. Ini informasi yang kami dapatkan dari BMKG. Dan memang terkait dengan megatrust ini sudah sempat didiskusikan bahwa potensi gempanya akan terus terjadi, di mana di wilayah selatan Pulau Sumatera dan juga selatan Pulau Jawa ini juga akan masuk dalam wilayah potensi gempa megatrust. Kemudian yang ingin dijelaskan lagi adalah dampak dari gempa ini sendiri. Ada beberapa wilayah yang terdampak kerusakannya seperti di daerah Kecamatan Munjul, kemudian di daerah Panimbang, di mana lokasi tersebut sehingga kerusakan terjadi di sana. Saya akan perbesar. Ini dia, saudara. Ini adalah titik gempa. Kemudian kerusakan yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Banten menyatakan bahwa kerusakan ini terjadi di wilayah daerah Munjul dan juga daerah Panimbang. Daerah Munjul dan juga daerah Panimbang ini berada di area ini, saudara. Yang saya tunjuk ini adalah sekitar daerah Munjul, kemudian di sini daerah Panimbang, dan memang dua wilayah itu memang berbatasan langsung dengan laut begitu, sehingga tidak bisa dipungkiri ketika gempa terjadi, masyarakat pun panik karena mereka khawatir terjadi potensi tsunami. Kemudian kerusakan juga terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Karena kalau kita lihat, wilayah ini masuk dalam Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang memang lokasinya lebih dekat dengan titik gempa, yaitu 136 km barat laut dari wilayah Pandeglang. Nah, itu tadi Sofi dan juga saudara sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana potensi gempa yang terjadi di wilayah Provinsi Banten dengan jarak 136 km barat laut dari wilayah Pandeglang. Dan memang dari sini kita bisa terus memantau seperti apa gempa-gempa susulan yang terjadi untuk selanjutnya kami informasikan kepada Anda. Sofi.
Baik, terima kasih Yasir Neneama dari penjelasan Yasir tadi. Kita melihat ada gambaran atau display yang dikeluarkan oleh BMKG menunjukkan di mana persisnya sumber gempa terjadi dan wilayah-wilayah mana saja yang paling terdampak. Kemudian menunjukkan juga ada beberapa gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama magnitudo 6,6 pada pukul 16:05 waktu Indonesia Barat tadi. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking news Kompas TV mengenai gempa magnitudo 6,6 yang mengguncang Pandeglang, Banten akan kembali lagi sesaat lagi. Tetap bersama kami.